semuanya, perkenalkan saya Clara Regina. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pensiun. Sebelumnya banyak yang belum menyadari bahwa setelah tidak bekerja lagi itu masih panjang, apalagi bila masih mempunyai tanggungan keluarga. Banyak orang yang masa produktifnya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, namun setelah pensiun tergantung pada orang lain karena tidak memiliki penghasilan, tabungan, investasi, maupun jaminan pensiun. Idealnya pada masa aktif bekerja sekitar usia 22 hingga 58 tahun. Selain mencukupi hidup, seseorang juga perlu menyiapkan tabungan untuk masa setelah tidak aktif bekerja atau pensiun hingga meninggal dunia. Berdasarkan buku Indikator Kesejahteraan 2015 yang terbit bulan Oktober 2015 itu angka harapan hidup perempuan di Indonesia adalah 72,8 tahun dan laki-laki 68,9 tahun. Angka harapan hidup perempuan tahun 2020 sampai 2025 diprediksi akan meningkat menjadi 73,6 tahun. Apabila angka 73,6 tahun ini dipakai sebagai angka harapan hidup dalam buku ini, maka selama orang aktif bekerja sekitar 36 tahun perlu menabung untuk bekal sekitar 15,6 tahun setelah tidak bekerja lagi. Salah satu sumber penghasilan pasif yang bisa diterima setelah berhenti bekerja atau pensiun adalah uang yang diterima dari penyelenggara program pensiun. Apabila sewaktu masih bekerja telah menjadi peserta program pensiun. Agar jumlah masyarakat Indonesia yang masa tuanya bisa lebih mandiri dan sejahtera, maka diperlukan perluasan edukasi penyiapan tabungan jangka panjang terutama tentang dana pensiun. Karena masa pensiun itu akan tiba di masa tua, maka persiapan mental dan finansial sangat diperlukan sejak dini dan paling lambat sejak mulai masa produktif atau mulai berpenghasilan. Para mahasiswa atau anak muda sudah harus mempersiapkan mental dan perencanaan keuangan, termasuk memikirkan ketika mereka sudah mulai berkarya akan menjadi peserta program pensiun agar masa tuanya bisa lebih terjamin. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu pensiun dan program pensiun. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan mengartikan pensiun dengan versinya masing-masing. Bagi profesional seperti dokter, pengacara, pemain sepak bola, seniman, pensiun diartikan berhenti dari kegiatan profesinya dan selebihnya menikmati hidupnya. Mereka bisa pensiun kapan saja, tidak ada ketentuan umur berapa harus pensiun dan mereka memiliki berbagai alasan. Misalnya sudah bosan, lelah, tidak kuat, ataupun ingin fokus dengan hobi atau keluarga. Namun, bagi karyawan atau pekerja, istilah pensiun umumnya diartikan sebagai berhenti bekerja karena sesuai ketentuan telah mencapai usia tertentu. Usia tertentu ini tergantung aturan di institusi atau tempat kerjanya masing-masing dan jenis keahliannya. Karyawan juga bisa diberhentikan karena sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang disebut dengan uzur sehingga terpaksa pensiun sebelum waktunya. Namun terdapat juga pensiun yang dikarenakan oleh keadaan tertentu, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk pensiun lebih awal yang selanjutnya disebut sebagai pensiun dini. Sedangkan program pensiun adalah program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang secara berkala setelah peserta berhenti bekerja karena mencapai usia pensiun. Teori dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan program pensiun adalah teori state preference dalam alokasi aset optimal pada kondisi ketidakpastian yang dibangun oleh Rao Debreu pada tahun 1954. Dalam teori yang mengasumsikan kondisi pasar yang setimbang dan lengkap,
Individu dalam ekonomi akan memilih dasar klaim berdasarkan waktu yang memaksimalkan masing-masing utilitasnya, akan menyusun perencanaan masa depannya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan jangka panjangnya. Teori lain yang relevan adalah teori life cycle hypothesis dari Modigliani tahun 1966 yang menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dalam ekonomi akan menunda konsumsi dengan menabung. Tabungan ini akan diakumulasi sampai pada masa individu atau rumah tangga mencapai usia pensiun dan akan mulai memanfaatkan tabungannya untuk konsumsi barang dan jasa. Saya akan menjelaskan sejarah program pensiun. Belum ditemukan sejarah dana pensiun yang runtuh sejak awalnya. Namun dana pensiun di Amerika Serikat pertama kali didirikan oleh perusahaan American Express pada tahun 1825. Di Indonesia, dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada zaman penjajahan diatur dalam Statblad nomor 550 tahun 1926 dan Statblad nomor 557 tahun 1934. Pada akhir tahun 2004, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang kini berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Sekarang, apa yang kita hadapi ketika kita tua nanti? Di usia tua, ketika tidak bekerja lagi dan biaya hidup masih tinggi, pengeluaran tidak terduga sering muncul. Biaya dalam mungkin hanya bisa dikurangi sedikit. Biaya listrik terpaksa harus lebih hemat. Biaya papan berkurang karena lebih jarang mengecat rumah, walaupun rumah makin tua dan perlu perawatan. Begitu pula biaya sandang yang juga dapat dikurangi dan biaya sosialisasi bisa diturunkan. Makin tua, tentunya kesehatan semakin menurun dan seringkali memerlukan biaya kesehatan yang lebih besar. Biaya kendaraan bagi yang mempunyai kendaraan mengalami sedikit penurunan. Secara total, biaya setelah pensiun bisa turun antara 0-40%. Penerima manfaat pensiun mempunyai aktualisasi diri yang lebih baik. Orang tua yang masih mempunyai penghasilan pasif dari program pensiun mempunyai kebanggaan dan kepercayaan diri yang lebih baik dibandingkan orang tua yang tidak mempunyai manfaat pensiun. Memiliki status sebagai pensiunan yang menerima manfaat pensiun secara bulanan akan mempunyai beberapa kewajiban, antara lain selalu memperbarui data. Adanya perubahan aturan terkait program pensiun yang perlu dipahami pensiunan menyebabkan perlunya komunikasi dan sosialisasi yang sering diadakan oleh lembaga penyelenggara program pensiun. Bagi penyelenggara program pensiun yang didirikan oleh institusi besar, sosialisasi ini merupakan media silaturahmi dan reuni bagi para pensiunan. Uang manfaat pensiunan yang diterima secara bulanan juga memberikan peluang bersosialisasi bagi pensiunan. Berikut sumber keuangan mandiri untuk masa tua terdiri dari yang pertama, tabungan uang yang disimpan di bank atau tempat lain. Tabungan pribadi berasal dari inisiatif pribadi yang sengaja disisihkan dari penghasilan atau sisa penghasilan. Yang kedua, tabungan berupa kekayaan barang. Tabungan berupa barang yang bisa mudah terjual dan ada yang sulit terjual. Ada yang nilainya terus naik dan ada yang nilainya terus turun atau terdepresiasi. Yang ketiga, tanah atau bangunan. Tanah atau bangunan di lokasi yang bagus merupakan tabungan barang terbaik karena lebih mudah dijual
atau dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Yang keempat itu hasil investasi real. Investasi real bisa berupa berdagang, bertani, berternak, memproduksi barang, usaha berbagai jasa, dan sebagainya. Yang kelima ada hasil investasi pasar modal atau pasar uang. Investasi di pasar modal bisa dalam bentuk saham, reksadana, dan obligasi. Sedangkan investasi di pasar uang yang umum dipilih masyarakat adalah deposito dan menyimpan banyak dalam bentuk mata uang asing yang nilainya naik melebihi inflasi. Sistem kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bersifat wajib dan bersifat sukarela. Terdapat dua macam program dana pensiun. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang besaran manfaat pensiunnya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu formula tertentu. Yang kedua itu program pensiun iuran pasti atau PPIP adalah manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Selain itu, terdapat dua jenis lembaga penyelenggara program pensiun yang pendirian dan kepesertaannya sukarela, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPPK dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Penyelenggara program pensiun wajib. Lembaga penyelenggaraan program pensiun wajib diantaranya yaitu PT Taspen mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh keluarga pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. PT Taspen erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurusi administrasi dan gaji pegawai negeri sipil serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran atau pendanaan dan manfaat pensiun pegawai negeri sipil. Yang kedua, PT Asabri. Selain sebagai penyelenggara program pensiun, seperti halnya PT Taspen, PT Asabri memberikan produk layanan bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang berupa santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, dan lainnya. Yang ketiga, program jaminan pensiun oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami total tetap atau meninggal dunia. Jenis dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun lembaga keuangan, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja sendiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang kedua ada dana pensiun pemberi kerja. Adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau juga program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Selanjutnya ada peserta dan usia pensiun. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi masalah ketenaga kerjaan. Usia pensiun dipercepat sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal. Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari dana pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan. Dalam hal peserta berhenti bekerja lebih dari 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal,
Maka berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat tetap dibayarkan oleh dana pensiun yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada dana pensiun pemberi kerja lainnya. Dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 hari setelah ia berhenti bekerja. Selanjutnya tentang iuran. Iuran dana pensiun pemberi kerja berupa iuran pemberi kerja dan peserta atau iuran pemberi kerja. Seluruh iuran pemberi kerja dan peserta setiap hasil investasi yang diperoleh harus disetor pada dana pensiun. Selanjutnya terdapat organ dana pensiun terdiri dari yang pertama pendiri, yang kedua mitra pendiri, yang ketiga pengurus, yang keempat dewan pengurus, yang terakhir adalah pelaksana tugas pengurus. Untuk kata-kata terakhir, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Anda semua, termasuk mahasiswa atau anak muda lainnya, agar bisa hidup mandiri dan sejahtera di masa dewasa dan masa tuanya. Yang pertama yaitu menyiapkan mental, membuat perencanaan keuangan, dan yang terakhir mendaftar menjadi peserta program pensiun. Mungkin sekian dari penjelasan tentang program pensiun dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selebihnya, terima kasih.